Hello, buddy. See you again with me, Chansar Channel. Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, kawan semua, sahabat semua, Chansar Channel yang selalu berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik dan lebih terarah, kawan. Now I am in Milson Park. Milson Park located at McDonald Street, Kirribilli. Milson Park is 5 minutes walk from Milson Point Railway Station. Jadi sekarang saya lagi di Milson Park, kawan. Milson Park ini adalah Sydney bagian utara yang terletak di Jalan McDouglas, kawasan kota Kirribilli, kawan. Milson Park is also the geographical feature that just into Sydney Harbour from the northern side, directly opposite Sydney Cove. Jadi Milson Park ini, kawan, juga merupakan salah satu tempat yang terbaik dari kota Sydney bagian utara, dari Sydney Harbour atau jembatan yang besar di kota Sydney ini, kawan. Dari sisi utaranya, tepat. This is Milson Park in Kirribilli. Inilah Taman Milson yang berada di area atau daerah Kirribilli, kawan, bagian utara dari kota Sydney. Inilah taman-taman yang dibuat oleh manusia. Bagaimana taman-taman yang telah dijanjikan oleh Tuhan Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi manusia. Itu pun khusus bagi orang-orang atau manusia yang mempercayainya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kawan semuanya, sobat, saya akan membacakan yaitu sebuah ayat yang ada di Al-Quran. Kali ini yaitu surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Hishawatu walahum adzabun adzim. Sadaqallahul azim. It means Allah has His seal upon their hearts and upon their hearing, and over their vision is veil, and them is a great punishment. Jadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab atau siksa yang berat nanti di hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah, kawan, gambaran manusia-manusia yang ingkar dengan nikmat Allah. Lihat, mereka tidak bisa memandang ciptaan Allah seperti ini yang indah. Mereka padahal yang memelihara, yang membuat, bahkan mereka datang ke sini menikmati alam raya ini. Karena mereka telah ditutup mati hatinya, pendengarannya, panca inderanya. Itulah, kawan. Oleh karena itu dalam ayat ini, para mufasir, ahli tafsir menafsirkan bahwa karena mereka ingkar dengan menutup diri dari kebenaran atau petunjuk atau hidayah, maka seakan Allah telah mengunci hati mereka dengan sekat yang tertutup rapat, sehingga nasihat atau hidayah atau peringatan tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Dan pendengaran mereka juga ditutup,
dikunci rapat sehingga tidak mendengar kebenaran dari Allah sama sekali. Demikian pula penglihatan mereka telah tertutup rapat sehingga mereka tidak bisa mendengar apapun atau melihat apapun, seperti alam raya ini adalah kekuasaan Allah atau ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat mengantarkan kepada keimanan. Dan sebagai akibatnya mereka pasti akan mendapatkan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti setelah mati. Itu kawan, proses bertambah tertutupnya, sangat kuatnya mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan panca inderanya mati dari hidayah petunjuk kebenaran dari Tuhan Sang Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Maka diterangkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila ia mengerjakan perbuatan dosa, terdapatlah suatu noda hitam di dalam hatinya. Maka jika ia bertobat, mengkilat hatinya, bersih hatinya kembali. Dan jika ia tambah mengerjakan perbuatan yang buruk, bertambahlah noda hitam tersebut. Riwayat hadis dari At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir At-Tabari dari Abu Hurairah. Itulah kawan, semoga dengan video ini kita bisa merenungi atau menginspirasi tentang kehidupan kita ini kawan. Kita benar-benar mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan Sang Kuasa yang kita pastinya akan kembali kepadanya. Ingat, semua manusia itu mati. Dari mati itulah pelajaran terbesar. Dari mati itulah akhir daripada kehidupan dunia. Dan mereka akan dibangkitkan kembali kalau sudah kiamat. Itu kawan. Dan di alam kubur sebagai alam gambaran, alam bacaan kita hidup selanjutnya. Alam kubur juga alam awal dari kehidupan selanjutnya. Kita sukses apa tidak, kita beruntung apa rugi. Disitulah manusia baru melihat. Disitulah tempat untuk timbangan, tempat untuk memperlihatkan bagaimana kehidupan manusia selanjutnya. Oleh karena itu, dunia inilah tempat untuk menanam, tempat untuk berbuat sebaik-baiknya, untuk bekal kita mati itu. Itulah kawan. Jadi nanti manusia bisa melihat kesuksesan hidupnya itu di alam kubur, setelah mereka dikubur di dalam tanah. Itulah kawan. Semoga dengan jalan-jalan ini menjadi inspirasi bagi kita, lebih paham tentang kehidupan kita. Ingat sobat semuanya, kawan semuanya, remember, our life in the world only one time, no more, no two time, only one time. Ingat, remember. Jadi kehidupan kita di dunia hanya satu kali. Itu adalah tempat untuk bekal kita di akhirat. Jadi hidup akhirat itu hidup yang kekal, yang abadi. Itulah kawan. Ini semoga kita dibukakan oleh Allah SWT supaya lebih paham tentang kehidupan ini kawan. Oke, see you the next video. I hopefully our life more better and best insyaallah. Apabila kurang jelas, kurang benar, mohon dimaafkan kawan semuanya. Surya tenggelam ke barat, senja merah cahayanya. Jika ingin dapat dunia akhirat, ilmu dan amal adalah kuncinya. Sungguh enak ikan pari, apalagi kalau diasap. Akan datang suatu hari, semua amal akan dihisap. Hari raya masak ketupat, banyak orang memberi selamat. Hidup di dunia sangat singkat, akhirnya akan datang hari kiamat. Itu pasti kawan. Saya akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.